Halo Ngampuser, balik lagi di Istirahat Ngampus, tempat lo bisa nyantai sambil nambah wawasan tentang sejarah, fakta unik, dan misteri dunia yang kadang nggak pernah diajarin di sekolah lo. Kali ini kita bakal ngulik satu topik yang udah jadi dasar dari segala ilmu sejarah manusia. Seperti apa sebenarnya kehidupan manusia purba? Pernah nggak sih bayangin hidup jutaan yang tahun lalu? Nggak ada listrik, nggak ada Google, nggak ada mie, nggak ada alfabet, bahkan nggak ada Alfamart ya. Manusia pada waktu itu udah berusaha bertahan hidup dengan kondisi alam yang sangat ekstrim banget. Gimana caranya mereka berburu, apa yang mereka makan, apakah mereka punya bahasa, dan apakah manusia purba cuma satu jenis saja. Video ini bakal jadi semacam time travel, dimana kita balik ke masa lalu, jauh sebelum peradaban Mesir kuno, Romawi, atau Majapahit. Yang pertama, apa dan siapa manusia purba itu? Manusia purba bukan cuma orang zaman dulu. Mereka adalah spesies-spesies dari genus Homo, yaitu kelompok biologis, dan juga kita, manusia modern Homo sapiens, termasuk di dalamnya. Menurut para ahli dan peneliti, manusia purba pertama muncul di Afrika sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, ditandai dengan munculnya Homo habilis. Selama jutaan tahun berikutnya, manusia terus berevolusi menjadi spesies-spesies yang makin canggih dalam berpikir, bertahan hidup, dan beradaptasi. Berikut ini adalah beberapa jenis manusia purba yang paling penting dalam sejarah manusia. Oke, ini ada Homo habilis, si paling manusia terampil, hidup sekitar 2,5 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Lokasi di Afrika Timur, ciri khasnya ukuran otak 510 sampai 600 cc. Sudah menggunakan alat-alat batu untuk memotong daging yang dikenal sebagai penggunaan alat pertama dari batu yang diasah. Menurut para peneliti dari Smithsonian Institution, Homo habilis adalah transisi dari kera ke manusia karena postur tubuhnya mulai tegak, tapi wajahnya masih menonjol. Oke, berikutnya ada Homo erectus, si penjelajah dunia. Hidup pada tahun 1,9 juta sampai 70.000 tahun yang lalu, lokasi Afrika, Eropa, Asia, termasuk Indonesia. Ciri khas dari manusia purba tersebut, postur tubuhnya tegak sempurna, otak lebih besar 700 sampai 1200 cc. Kemampuan membuat api dan alat-alat batu yang lebih rapi. Penemuan penting di Indonesia yaitu Pithecanthropus erectus, manusia Jawa, ditemukan oleh Eugene Dubois Israel, Jawa Timur. Yang berikutnya ada Homo neanderthalensis, si bertubuh kuat. Hidup di tahun 400 sampai 40.000 tahun yang lalu, lokasi Eropa dan Asia Barat. Ciri khasnya fisik kekar, wajah besar, bahu lebar, dan juga otak lebih besar dari Homo sapiens. Mereka juga punya kebiasaan yang menguburkan mayat dan punya semacam budaya. Mereka juga hidup berdampingan dengan Homo sapiens dan kemungkinan pernah kawin silang dengan Homo sapiens. Oke, selanjutnya Homo sapiens, yaitu kita. Homo sapiens muncul 300.000 tahun yang lalu. Ciri khas otak besar, kemampuan berpikir simbolis, bisa berbicara, menciptakan lukisan, buah, alat musik, bahkan mulai berdagang. Homo sapiens juga berhasil bertahan dan menyebarkan seluruh ke dunia karena kemampuan sosial dan teknologi mereka. Oke, yang kedua, kehidupan sehari-hari manusia purba. Kalau lo kira manusia purba cuma hidup di gua dan mukanya seram kayak monster di film-film ya, lo salah besar, Ngampuser. Mereka punya cara hidup yang sangat adaptif, bahkan jauh lebih kreatif dari yang kita kira. Berikut ini aspek-aspek penting dari kehidupan mereka, yaitu adalah tempat tinggal. Manusia purba tinggal dimanapun mereka bisa bertahan hidup. Yang paling umum yaitu goa atau ceruk batu besar, bukan karena nyaman, tapi karena aman dari hujan, angin, dan predator. Tapi nggak semua tinggal di goa loh, banyak juga yang bikin camp terbuka, pakai batu dan kayu. Itu seperti goa Chauvet di Prancis dan goa Altamira di Spanyol, menunjukkan bahwa manusia purba dulu bahkan menghias tempat tinggal mereka dengan lukisan dinding dengan gambar binatang, simbol misterius, dan adegan berburu. Ini nunjukin bahwa mereka nggak cuma bertahan hidup ya, tapi juga mengekspresikan diri. Di Indonesia banyak gua prasejarah juga ditemukan di Sulawesi dan Papua. Misalnya gua Leang-Leang punya lukisan tangan berumur lebih dari 40.000 tahun yang disebut sebagai salah satu karya seni tertua di dunia. Oke, selanjutnya ada makanan dan perburuan. Sumber makanan utama manusia purba pada zaman dahulu adalah berburu dan meramu. Mereka makan daging dari binatang buruan, rusa, kerbau liar, marmut, sampai umbi-umbian, ikan dan kerang yang tinggal di dekat laut. Tapi cara mereka berburu bukan brutal yang seperti di film-film ya. Mereka kadang bikin strategi kelompok, yang satu mengalihkan perhatian, yang lain menyerang dari belakang. Alat berburu mereka juga berkembang dari batu tajam, tombak kayu dengan ujung batu, sampai akhirnya alat dari tulang dan tanduk binatang.
Pinter banget ya. Yang luar biasa, Homo erectus adalah spesies pertama yang dikenal menggunakan api. Dengan api mereka bisa masak makanan, lebih mudah dicerna dan tahan lama. Dan juga mereka menggunakan api untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Jauh binatang buas, mungkin juga sebagian dari ritual atau komunikasi sosial. Oke, selanjutnya mereka menggunakan alat dan teknologi dari alat batu yang simple banget. Manusia purba mulai belajar mengasah, membentuk dan mengombinasikan bahan. Contoh, alat yang mereka buat yaitu kapak genggam, alat serut untuk kulit binatang, jarum dari tulang untuk menjahit tulang untuk jadi pakaian, pisau, tombak, dan panah. Fakta keren selanjutnya, alat dari zaman batu ternyata bisa dipakai berburu hewan besar, gajah, dan badak. Mereka bukan cuma kuat tapi juga cerdas dan berani. Selanjutnya, bahasa dan komunikasi. Pertanyaan yang sering ditanyakan pada kita semua ya, manusia purba bisa nggak sih ngomong ya, berkomunikasi antar satu sama lain? Ya kemungkinan besar bisa, tapi bukan kayak kita ngobrol sekarang ya. Contohnya Homo habilis mungkin cuma pakai suara dan gerakan, tapi Homo erectus sudah mulai punya kontrol vokal yang lebih baik. Bahkan Homo neanderthal diketahui punya struktur otak dan tenggorokan memungkinkan berbicara. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Homo sapiens sudah menggunakan bahasa simbolik dan komunikasi kompleks. Ini kelihatan dari caranya dia kasih. Yang pertama ada lukisan gua, simbol ukiran, penguburan yang melibatkan benda-benda pribadi. Oke, selanjutnya kita masuki bahasa adalah kunci evolusi manusia. Dengan komunikasi mereka bisa koordinasi lebih baik, berbagi pengetahuan, bahkan membentuk sebuah budaya dan kebiasaan. Oke, selanjutnya struktur sosial dan komunitas. Manusia purba hidup berkelompok, biasanya 20-50 orang. Mereka berbagi tugas. Pria memburu, wanita mengumpulkan makanan dan merawat anak-anak mereka. Orang tua memberi pengetahuan kepada generasi muda. Gak ada pemerintah, tapi biasanya kelompok ini dipimpin oleh yang paling tua, yang mereka anggap sepuh lah ya. Paling bijak atau paling kuat. Mereka juga punya rasa empati dan solidaritas antara satu sama lain. Terbukti dari adanya yang cacat atau sakit yang dirawat sampai tua. Artinya mereka bukan makhluk yang primitif tanpa hati nurani. Kan mereka punya nilai loh, kemanusiaan juga. Oke, yang ketiga ada budaya, seni, dan spiritualitas. Kalau lo kira manusia purba nggak bisa berpikir tinggi, lo salah ngabusar. Banyak penemuan menunjukkan bahwa mereka juga punya loh sisi estetis, simbolik, bahkan spiritual. Dan ini mulai jadi awal mula peradaban manusia, seni, gua, dan simbol. Salah satu peninggalan manusia purba yang paling terkenal adalah lukisan di Goa. Contoh paling terkenal, Goa Altamira, Spanyol, dan Lascaux, Prancis. Lukisan bison, rusa, dan tangan manusia diperkirakan berumur 15.000 sampai 35.000 tahun yang lalu. Dan juga ada di Goa Leang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Lukisan tangan merah tua diperkirakan berumur 39.900 tahun yang lalu. Bukti bahwa lukisan-lukisan ini dibuat bukan cuma untuk iseng. Bahkan ahli sejarah percaya ini bagian dari ritual spiritual, pemujaan hewan, tanda komunitas, atau pengajaran visual bagi generasi muda. Dan lo tahu apa yang lebih mind blowing? Mereka bikin lukisan itu pakai alat-alat dan bahan alami. Alat dan bahan alami, contohnya pakai tanah liat, arang, batu kapur, dan air liur. Udah kayak seniman zaman sekarang ya, tapi lebih hardcore, simbolisme dan musik. Selain lukisan, ditemukan juga patung kecil seperti Venus Virginius, patung manusia dengan bentuk tubuh subur. Ini dipercaya sebagai simbol kesuburan atau Dewi Ibu. Ada juga penemuan seruling dari tulang hewan yang jadi bukti bahwa manusia purba udah punya sense of music. Musik mungkin digunakan untuk ritual, komunitas jarak jauh atau komunikasi jarak jauh atau hiburan dalam komunitas. Bayangin aja, malam hari di Goa, kelompok manusia purba duduk mengelilingi api unggun sambil main seruling tulang dan nyanyi bareng. Lanjutnya kita masuk ke spiritualitas dan kemaritian. Bukti paling kuat bahwa manusia purba udah punya kepercayaan atau spiritualitas adalah cara mereka mempermalukan orang mati. Contoh nih ya, Homo neanderthal ditemukan mengubur mayat dengan bunga, alat, dan tulang hewan. Contoh lain, Homo sapiens kadang mengubur orang dengan benda pribadi, yang artinya mereka percaya pada kehidupan mati. Terus selanjutnya, penghormatan terhadap roh leluhur. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan cuma makhluk logis, tapi punya sisi emosional dan spiritual. Mereka mempertanyakan makna hidup dan kematian jauh sebelum adanya agama formal. Oke, yang keempat, evolusi menuju peradaban. Ambuser, sekitar 12.000 tahun yang lalu,
Homo sapiens mulai masuk ke era Neolitikum atau zaman batu baru. Apa bedanya? Yaitu mereka mulai bercocok tanam, si pertanian, menetap di satu tempat, nggak lagi pindah-pindah ya. Mulai membangun pemukiman, muncul pembagian kerja dan perdagangan. Ini titik balik besar dalam sejarah umat manusia. Dari yang awalnya cuma hidup dari alam, sekarang manusia mulai mengubah alam, membuat kehidupannya dan sistem sendiri ya. Lalu muncul desa, kota, agama, bangsa, negara, dan akhirnya peradaban modern seperti sekarang yang lo lihat. Tapi mereka itu berakar dari mereka manusia purba yang pernah dianggap liar, primitif, dan nyatanya mereka ini adalah fondasi dari eksistensi kita hari ini. Oke, gokil kan Ngamuser? Gimana? Ternyata kehidupan manusia purba itu bukan cuma tentang bertahan hidup, tapi juga tentang belajar bekerja sama, menciptakan sistem, dan berpikir jauh ke depan. Mereka udah bisa berburu bareng, ngobrol pakai simbol, bikin musik, bahkan merenungi kematian. Manusia purba itu bisa dibilang versi awal kita ya, terus belajar dari alam dan hidup. Dari Homo habilis yang cuma bisa bikin alat batu sampai Homo sapiens yang bisa nulis dan bikin teknologi. Itu semua proses evolusi panjang yang sangat luar biasa. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau manusia purba bisa bertahan jutaan lalu dengan alat seadanya, kita hari ini pasti bisa punya semangat adaptasi itu kan ya? Atau justru kita terlalu nyaman dan lupa siapa diri kita? Kita bisa lebih sukses daripada mereka di zaman dahulu. Oke, tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Kasih tahu juga bagian mana dari kehidupan purba yang paling lo kagumi dan lo pengen explore lebih jauh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Istirahat Ngampus biar lo nggak ketinggalan pembahasan sejarah, fakta unik, dan misteri dunia lain. Oke guys, udah dulu ya. Gue pamit dulu karena ada kelas. Sampai jumpa di video berikutnya. See you semua.